Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Alhamdulillah, kita bisa berjumpa lagi pada pembelajaran SKI di kelas 11. Semoga kita semua senantiasa sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa Bapak sampaikan untuk senantiasa mematuhi protokol kesehatan ya, 5M. Kenapa demikian? Karena itu sebagai salah satu upaya kita, usaha kita, ikhtiar kita semoga terhindar dari pandemi yang eh, sedang mewabah ini. Dan sebelum ke pembahasan, minggu kemarin Bapak telah memberikan buku paket digital ya, yang ini. Ya, ini buku yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dari Direktorat KSK Madrasah ya, tahun 2019 sesuai dengan KMA 183 ya. Ini adalah perubahan dari KMA sebelumnya, KMA 165 yang secara materi memang ada beberapa reposisi begitu. Kalau di sebelumnya kelas 11 semester 1 bab pertama itu pembahasan mengenai dinasti atau Daulah Umayyah. Bab yang kedua Daulah Abbasiyah. Nah, kalau sekarang semester 1 di kelas 11 itu bab yang pertama Daulah Abbasiyah dan Daulah Umayyah ditarik ke kelas 10 yang asalnya kelas 10 sampai Khulafaur Rasyidin, fase kepemimpinan dalam Islam. Kemudian Umayyah di kelas 11 sekarang ditarik jadi bab yang terakhir. Jadi di kelas 10 itu setelah periodisasi risalah kenabian Nabi Muhammad SAW Mekah Madinah, kemudian Khulafaur Rasyidin plus Umayyah. Dan sekarang di kelas 11 adalah dinasti Abbasiyah. Begitu ya. Kita langsung saja supaya agak cepat ya. Mohon maaf mungkin Bapak nanti akan jelaskan secara cepat, secara ringkas, berhubung waktu yang disediakan, termasuk media yang kita gunakan pun terbatas. Nanti insya Allah kalau PTM atau tatap muka bisa Bapak jelaskan secara lebih rinci di sekolah ya. Jadi yang bab yang pertama ini mulai dari Daulah Abbasiyah, mulai dari sejarah lahir, udah khalifah-khalifah di Bani Abbasiyah, periodisasi kepemimpinan, penyebaran wilayah Islam atau ekspansi wilayah, kemudian perkembangan sistem pemerintahan sampai pada masa kemunduran Daulah Abbasiyah. Berikutnya bab yang kedua adalah Daulah Utsmani, yang ketiga adalah Mughal India, kemudian peradaban Islam Daulah Safawi di Persia atau Iran, dan kemunduran Islam serta gerakan pembubaran dalam Islam. Inilah pembelajaran kita di 1 tahun ke depan di kelas 11 ya. Masih ada, maaf ya. Jadi yang terakhir adalah gerakan pengaruh pembaharuan Islam di Indonesia sampai munculnya organisasi-organisasi keagamaan di Indonesia. Ya, kita mulai dari bab yang pertama tentang perkembangan Islam, Daulah Abbasiyah. Ini peta wilayah kekuasaannya. Kita mulai dari peta konsep. Ya. Proses lahirnya Daulah Abbasiyah. Seperti apa lahirnya Daulah Abbasiyah, proses perjalanannya, kemudian periodisasi kepemimpinan, siapa saja yang memimpin di Daulah Abbasiyah, yang menjadi khalifahnya atau presidennya, ya. Kemudian perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan pada zaman Daulah Abbasiyah seperti apa, kemajuan, kemudian kemunduran Daulah Abbasiyah sampai berakhirnya Daulah Abbasiyah. Perhatikan ayat berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu atajalu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lam. Jadi ini adalah ayat ketika Allah Subhanahu wa taala berkata kepada para malaikat bahwa Allah akan menciptakan khalifah, menciptakan penduduk atau penghuni, pemimpin di bumi. Kemudian malaikat berkata,
Apakah engkau akan menjadikan di bumi itu orang yang merusak bumi dan mencucurkan darah? Kenapa demikian? Karena memang malaikat sudah punya satu pengalaman, mungkin melihat dulu bumi ini pernah dihuni oleh sekelompok jin, kemudian mereka malah mengadakan pertumpahan darah dan merusak bumi. Akhirnya Allah musnahkan lagi penduduk itu sehingga bumi ini dikosongkan kembali. Jadi secara cerita memang bumi ini sebelum dihuni oleh manusia pernah dihuni oleh sekelompok jin atau makhluk Allah, tetapi mereka malah melakukan penghancuran, perusakan serta saling melakukan pertumpahan darah begitu ya. Maka malaikat sampai berkata demikian, itu sebagai latar belakangnya. Dan malaikat secara tersirat dalam hati mengatakan, kenapa tidak kami yang menghuni bumi? Tidak ada keinginan dari kalimat walahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sementara kami adalah makhluk yang senantiasa bertasbih, memujimu dan mensucikanmu. Tetapi Allah mengatakan lagi, menjawab, qala inni a'lamu ma la ta'lam. Aku lebih tahu apa yang tidak kamu ketahui. Biarlah aku Tuhannya, aku yang menciptakanmu, aku akan menempatkan makhluk, yakni manusia di muka bumi. Begitu. Ya, itu sekilas saja. Kemudian langsung saja ke pembahasan yang pertama, sejarah akhir Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah ini merupakan salah satu pilar kejayaan umat Islam pada masa klasik ya. Pada zamannya tidak ada bangsa yang menandingi gemerlapnya peradaban dan kemajuan ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa itu. Jadi kalau kita kilas balik ke belakang, bahwa Islam pernah sangat berjaya, berkembang pesat, maju dalam berbagai hal, terutama dalam keilmuan, itu pada zaman Daulah Abbasiyah. Ya. Nah, sehingga bisa dikatakan bahwa zaman keemasan Islam itu muncul pada Daulah Abbasiyah. Termasuk misalkan dalam masalah ilmu pengetahuan fikih saja. Satu contoh saja misalkan di fikih, berkembangnya fikih ya sehingga lahirnya ada madhab-madhab dalam fikih itu memang di zaman Abbasiyah itu berkembang pesat keilmuan ya. Ijtihad para ulama begitu berkembang, tidak dikekang, tidak ditutup begitu ya. Tidak ada fanatisme pada zaman itu, fanatisme secara madhab atau kesukuan yang berlebihan pada saat itu. Bahkan dikarenakan pada zaman itu begitu bebas, terbuka, peradaban, keilmuan dan sebagainya, sehingga menginspirasi tokoh-tokoh Imam Muslim bahkan sampai Imam Barat dari zaman klasik sampai zaman modern. Hampir 3 abad lamanya atau 300 tahun. Banyak di antara peninggalan Daulah Abbasiyah menjadi saksi bisu kejayaan Islam di Timur Tengah, Asia bahkan sampai Eropa. Ya. Jadi kejayaan Islam monumennya atau bahasa keren sekarangnya apa? Eh, legacy begitu ya. Banyak legacy atau peninggalan dari zaman Abbasiyah ini yang mungkin hari ini masih bisa kita saksikan. Ya, puing-puing secara bangunan dan sebagainya termasuk karya-karya atau kitab-kitab buku-buku yang dikarang pada masa Daulah Abbasiyah. Nah, kebangkitan Daulah Abbasiyah dimulai dari gerakan-gerakan perlawanan terhadap kekuasaan Daulah Umayyah sebagai daulah yang berkuasa sebelumnya Daulah Umayyah. Daulah Abbasiyah ini muncul mengadakan perlawanan kepada Daulah Umayyah ya pada zaman kepemimpinan Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Waktu itu Umayyah dipimpin oleh Hisham bin Abdul Malik ya. Gerakan-gerakan perlawanan tersebut menemukan momentumnya ketika para tokoh pemangkas Daulah Abbasiyah di antaranya adalah Muhammad bin Ali ya sebagai tokoh permakarsanya menjadikan kota Kufah sebagai pusat kegiatan rintisan kekuasaan yang baru ya. Kufah atau di negara Irak ya kalau tidak salah. Gerakan Muhammad bin Ali mendapat dukungan dari kelompok Mawali yang selalu ditemukan sebagai masyarakat strata kedua di zaman Khalifah Umayyah. Ya, saya itu juga dinasti Abbasiyah ini mendapatkan dukungan yang kuat dari kelompok Syiah, ya, yang memang sejak awal tidak berpihak kepada Daulah Umayyah. Jadi kan secara sejarah ke belakang ini di kelas 10 di bab terakhir kan ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib tumbang dari kekhalifahan dengan sejarah yang sangat tragis dibunuh ya sama dengan khalifah-khalifah sebelumnya Utsman juga demikian ya Umar kecuali Abu Bakar begitu ya yang meninggal secara normal tidak ada pembunuhan sebelumnya
Jadi yang berkuasa itu kan Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai khalifah pertama dari dinasti Umayyah. Jadi Syiah ini sebagai pendukung Sayyidina Ali begitu merasa terasing, merasa terpinggirkan. Ketika Ali tumbang, kemudian pendukungnya dikatakan sebagai Syiah itu tidak mendapatkan tempat ketika Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan berkuasa sebagai pemimpin dinasti Umayyah yang pertama. Ya, begitu. Nah, kepemimpinan Daulah Umayyah berakhir pada tahun 130 Hijriah atau 750 Masehi. Jadi hampir mungkin 100 tahun setelah Nabi wafat, Khulafaur Rasyidin berkuasa sekitar 30 tahun ya oleh empat khalifah tersebut. Kemudian Khalifah Muawiyah atau lebih di tepatnya kalau dinasti itu kan kerajaan. Jadi ada monarki karena yang berkuasa itu setelah Umayyah ke anaknya sendiri seperti dinasti. Maka Bapak lebih lebih suka menyebutnya dinasti Umayyah atau Daulah Umayyah, bukan Khalifah Muawiyah dan seterusnya. Begitu. Karena sistemnya sudah berubah begitu. Nah, ketika berakhir, maka itu menjadi tonggak pertama dinasti Abbasiyah berkuasa. Maka disebutkan di sini ya, dengan demikian secara de facto berdirilah dinasti atau kekuasaan Daulah Abbasiyah. Umayyah hancur, tumbang, maka Abbasiyah berdiri. Begitu. Nah, Daulah Abbasiyah berkuasa selama hampir 6 abad atau 600 tahun. Sangat lama berkuasa. Jauh dibanding dengan dinasti Umayyah sebelumnya. Didirikan oleh Abul Abbas As-Safah. Inilah pendiri Daulah Abbasiyah adalah Abul Abbas As-Safah. Dibantu oleh Abu Muslim Al-Khurasani. Seorang panglima muslim yang berasal dari Khurasan atau Persia, Iran ya kalau sekarang ini. Nah, jadi di sini Abu Ja'far Al-Mansur juga yang sangat banyak berjasa dalam membangun pemerintahan Daulah Abbasiyah. Dinamakan Daulah Abbasiyah kenapa? Karena para pendiri dan penguasa di sini adalah keturunan Abbas paman Nabi Muhammad. Abbas bin Abdul Muthalib ya. Jadi kakak dari ayahnya Nabi atau iya, ya, Abbas bin Abdul Muthalib kan Abdullah bin Abdul Muthalib. Ya, dan masih banyak yang lain paman Nabi itu. Nah, Abbas bin Abdul Muthalib ini adalah paman Nabi. Nah, keturunannya itulah yang berkuasa di dinasti Abbasiyah begitu ya. Nah, pada masa Khalifah Al-Mahdi, wilayah Islam sangat luas meliputi wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh Umayyah, Jazirah Arab, Afrika, sebagian wilayah Asia sampai perbatasan Cina sebelah barat. Jadi ekspansi wilayahnya sungguh sangat luar biasa. Selain menguasai daerah kekuasaan Daulah Umayyah atau daulah sebelumnya, juga diperlebar lagi sampai ke Jazirah Arab, Afrika, dan sebagian wilayah Asia sampai perbatasan Cina sebelah barat. Itu sudah dikuasai oleh dinasti Abbasiyah. Siapa saja khalifah-khalifah di dinasti Abbasiyah ini? Ya, pemerintah dalam Abbasiyah terbagi menjadi 5 periode. Dalam periode terjadi perubahan pemegang kekuasaan, sistem pemerintahan serta kebijaksanaan militer yang berbeda. Nah, dibagi 5 periode, periodisasi kepemimpinan dalam Daulah Abbasiyah. Nah, selama kurang lebih 5,5 abad, pemerintah Daulah Abbasiyah dipimpin oleh 37 khalifah. 37 pemimpin, 37 presiden katakan demikian ya untuk pendekatan maknanya. Karena sebetulnya khalifah lebih luas kekuasaannya daripada presiden. Kalau presiden hanya satu negara, kalau khalifah kan ini bisa beberapa negara begitu. Jadi khalifah ini membawahi beberapa negara begitu. Jadi bisa di atas presiden kalau khalifah sebetulnya. Berikut adalah para khalifah yang memberikan peranan penting dalam perjalanan panjang Daulah Abbasiyah. Abul As-Saffah As-Saffah 750 sampai 754. Jadi cuma 3 tahun ya, kurang lebih berkuasanya. Kemudian Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas merupakan khalifah pertama pemerintah Daulah Abbasiyah, memiliki garis nasab yang berdasarkan kepada Hashim, buyut Nabi. Nabi juga kan keturunan Hashim, buyut Nabi. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib sampai bin Hashim dan seterusnya itu kan garis nasabnya begitu. Nah, para pendukung Daulah Abbasiyah ini diwakili dalam pemerintahan baru. Orang-orang Yahudi, Kristen, Nestorian, dan Persia diwakili secara baik dalam pemerintahan Abu Abbas dalam meneruskan masa pemerintahan Daulah Abbasiyah. Dalam masa pemerintahan Abu As-Saffah juga didirikan pabrik kertas pertama di Samarkand. Nah, perlu diketahui bahwa kenapa pemerintahan Abbas ini bisa lebih kuat ketimbang Daulah Abbasiyah sebelumnya. Kalau Daulah Umayyah
keturunan dari Muawiyah bin Abi Sufyan dan seterusnya itu tidak mengakomodir agama lain secara kepemerintahan, termasuk mungkin tadi di sekte Islam yang Syiah begitu. Nah, sementara kalau Abbasiyah ini pandai merangkul dari berbagai golongan, mungkin kalau di Indonesia itu berbagai suku, berbagai daerah, jadi masuk ke dalam jajaran pemerintahan begitu ya. Jadi orang Yahudi, orang Kristen dapat dapat posisi, dapat porsi termasuk dari Syiah tadi begitu. Sehingga dapat sokongan yang kuat begitu. Maka kalau dalam Indonesia kan ada istilah oposisi begitu dan juga dalam pemerintahan. Ketika ini pemerintahan kuat itu maka mencoba ada politik akomodatif, merangkul dari berbagai kalau sekarang partai misalkan. Ketika banyak partai yang menyokong kemudian berkoalisi, maka akan kuat ketimbang hanya satu partai tanpa berkoalisi, maka banyak serangan seperti itu. Maka jadilah oposisi kan di ada yang berkuasa, ada yang oposisi di luar kekuasaan. Itu kalau pendekatan ke perpolitikan Indonesia misalkan. Nah, maka Abbasiyah ini supaya kuat, maka mencoba merangkul, mengakomodir dari berbagai suku atau kabilah termasuk perbedaan agama itu tidak menjadi penghalang untuk ikut membangun bersama-sama dinasti Abbasiyah ini. Jadi tidak mengapa kan Rasulullah SAW dulu ketika di Madinah hidup berdampingan dengan Yahudi dengan Nasrani karena dalam masalah muamalah tidak ada masalah kita berhubungan dengan non Muslim sekalipun begitu. Ya. Heeh. Nah, ini disampaikan di perangkap berikutnya. Abul Abbas adalah seorang revolusioner yang bisa menaungi kaum non-Muslim dan non-Arab. Yang non-Muslim terakomodir, yang bukan Arab pun terakomodir. Di mana sangat berbeda dengan Daulah Umayyah yang menolak pasukan dari dua golongan itu. Nah, pada masa pemerintahnya sangat pasukan Abbasiyah menguasai kawasan Irak. Ia juga ada persembunyian dan dibayar sebagai khalifah pada tahun 111 Hijriah. Setelah itu dia mengalahkan Marwan bin Muhammad dan mengakhiri pemerintahan Daulah Umayyah. Jadi Daulah Umayyah terakhir dipimpin oleh Marwan bin Muhammad, keturunan dari Muawiyah, keturunan dari Abu Sufyan. Ya, wafat dalam kemudian Abul Abbas As-Saffah ini wafat pada tahun 110 Hijriah dalam usia yang masih sangat muda. Dan perlu diketahui bahwa Abul Abbas As-Saffah ini memang memiliki adik dan kakak begitu ada saudaranya. Nah, salah satunya adalah Abu Ja'far Al-Mansur. Nah, ini ya. Melanjutkan estafet dari Abul Abbas As-Saffah 136 sampai 753, maka tahun berikutnya 754 melanjutkan estafeta Abu Abbas Safa adalah Abu Ja'far Al-Mansur. Nah, Abu Ja'far Al-Mansur menjadi khalifah kedua dalam Abbasiyah merupakan khalifah sebelumnya Abu Abbas As-Saffah. Abu Ja'far Al-Mansur merupakan putra Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib, masih saudara kandung Ibrahim Al-Imam dan Abu Abbas As-Saffah. Ketiganya merupakan pendiri Daulah Abbasiyah. Jadi tiga orang ini adik kakak sebagai pendiri Daulah Abbasiyah begitu ya. Keturunan cicit dari Abu Abbas As-Saffah masih saudara dari Nabi Muhammad SAW. Nah, Abu Ja'far sedang menunaikan ibadah haji bersama Abu Muslim al-Khurasan ketika Khalifah Abu Abbas Safa meninggal. Jadi ketika Abu Abbas meninggal, eh, saudaranya ini sedang melaksanakan haji bersama Abu Muslim al-Khurasan. Ya, jadi tidak tahu meninggalnya. Mungkin kalau ada WA atau telepon dihubungi saudara kamu meninggal. Ya, mungkin segala tapi kan sedang melaksanakan haji, jadi tidak tahu meninggalnya itu. Nah, ketika pulang, maka dibayatlah beliau sebagai khalifah pengganti dari saudaranya Abu Abbas As-Saffah. Ya. Hmm. Dan Abu Ja'far Al-Mansur ini meneruskan saudaranya dengan menata pemerintahan secara rapi, secara cermat, sehingga pada masa pemerintahan jadi kerjasama erat antara pemerintahan pusat dan daerah. Begitu juga antara lembaga lain yang ada pada waktu itu. Ya. Jadi pada prinsipnya ketika Abu Ja'far Al-Mansur berkuasa, maka semakin kuat, semakin bagus, hubungan semakin harmonis, semakin berkembang pemerintahannya ini, semakin baik, ya, stabil. Kemudian beliau melaksanakan haji berikutnya, ya. Ketika dulu ia sedang haji, kemudian saudaranya wafat, ketika pulang dibaiat menjadi khalifah, kemudian beliau berangkat haji lagi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji di penghujung tahun 198 Hijriah. Namun dalam perjalanan ia sakit lalu meninggal dunia. Ia wafat dalam usia 63 tahun, sama dengan Nabi ya. Nabi meninggal usia 63 tahun, Abu Bakar meninggal dalam usia 63 tahun, Umar usia 63 tahun. Dan menjadi khalifah selama 22 tahun, sangat lama. Kalau tadi misalkan saudaranya Abul Abbas hanya 3 tahun, beliau 22 tahun, jadi sangat lama menjabat sebagai khalifah. Kemudian dikebumikan atau dimakamkan di Baghdad, begitu ya.
Kemudian yang kedua Muhammad Al-Mahdi. Nah, Muhammad Al-Mahdi ini dibaiat menjadi khalifah sesuai dengan wasiat ayahnya pada tahun 158. Muhammad Al-Mahdi dikenal sebagai seorang yang sangat dermawan dan pemurah. Pada masa itu kondisi dalam negeri itu sangat stabil dan tidak ada satu gerakan penting dan signifikan di masanya. Jadi beliau pun masih melanjutkan estafet kepemimpinan sebelumnya, ya. Dan keadaan negara baik-baik saja, berkembang pesat dan semakin stabil. Nah, Muhammad berhasil mencapai kemenangan atas orang-orang Romawi, dibantu anaknya Harun ar-Rasyid ini calon pemimpin yang sangat bijak nanti ke depan di dinasti Abbasiyah. Adalah panglima penakluk Romawi. Dia sampai ke pantai Marwah dan berhasil melakukan perjanjian damai dengan Kaisar Agustin yang bersedia untuk membayar jizyah atau pajak ya pada tahun 9 Hijriah. Muhammad Al-Mahdi meninggal pada tahun 9 Hijriah. Muhammad Al-Mahdi itu sebagai memerintah selama 10 tahun. Jadi 3 tahun Abu Abbas As-Saffah, kemudian Ja'far Al-Mansur 22 tahun, kemudian Muhammad Al-Mahdi 10 tahun. Ya. Berikutnya Harun ar-Rasyid sebagai anak dari Muhammad Al-Mahdi. Nah, beliau adalah mutasyirah doa Abbasiyah. Tadi Bapak sampaikan di awal bahwa kepemimpinan Harun ar-Rasyid ini luar biasa. Ya, perkembangannya luar biasa. Secara keilmuan pun kemajuannya juga sangat luar biasa. Nah, Harun ar-Rasyid ini dekat-dekat dengan keluarga Barmak dari Persia atau Iran. Pada masa Khalifah Rasyid dikenal sebagai masa keemasan Islam, the golden age of Islam. Ya, masa keemasan Islam di Daulah Abbasiyah terletak pada Khalifah Harun ar-Rasyid. Sangat terkenal, ya sangat terkenal namanya Harun ar-Rasyid ini seorang ilmuwan, seorang panglima dengan kecerdasan yang luar biasa. Ya, menjadi pusat keilmuan umat Islam, dan saat itu menjadi pusat keilmuan dunia bahkan di daerah Baghdad atau Irak pada masa kepemimpinan Harun ar-Rasyid ini, ya. Dan perhatian Khalifah ar-Rasyid ini sangat begitu besar terhadap kesehatan rakyat serta kesulitan mendorong perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, perdagangan, politik, wilayah kekuasaan serta peradaban Islam ini sangat luar biasa. Ya. Ar-Rasyid memimpin selama 23 tahun, ya. Kalau sebelumnya 10 tahun, beliau menggantikan ayahnya dan beliau memimpin selama 23 tahun. Dalam kepemimpinan Rasul mampu membawa dinasti yang dulunya ke puncak kejayaan. Ada banyak hal yang patut ditiru pada masa kepemimpinan Islam di abad ke-21 ini. Ada dari sosok khalifah besar ini. Sebagai pemimpin dia menjalin hubungan yang harmonis dengan para ulama, ahli hukum, penulis, koni dan seniman. Jadi seorang pemimpin itu harus bisa merangkul dari berbagai kalangan, dari berbagai suku dan sebagainya, ya, sebagai fan disiplin ilmu ya. Harun Rasyid menjadi khalifah saat berusia cukup muda itu 22 tahun dan wafat dalam usia itu 45 tahun ya. Di 22 tahun sudah menjadi khalifah, masih sangat muda ya, menggantikan ayahnya. Kemudian beliau wafat pada usia 45 tahun, jadi sangat muda. Saat dia wafat pada tahun 143 Hijriah, negara dalam keadaan makmur dengan kekayaan 900 juta dirham. Ya, jadi sangat besar sekali. Bisa dikonversi istilahnya ya. Dirham itu kan uang perak, ada dinar, uang emas, ada 900 juta dikalikan saja kalau sekarang. Kemudian periodisasi kepemimpinan ya, periode pertama Abbas ya sampai 213 Hijriah. Sejak Abu sampai periode ke-9 Abu Ja'far al-Wasik, jadi disebut pengaruh Persia pertama. Hal itu disebabkan periode Abbasiyah dipengaruhi dengan sangat kuat oleh keluarga dan bangsa Persia itu keluarga Barmak ya. Ini pemimpinnya ya dari Abu Abbas Safa, Abu Ja'far al-Mansur, dan Muhammad al-Mahdi, anaknya Musa al-Hadi, Harun al-Rashid, Abdullah al-Amin, Abdullah al-Ma'mun, dan Al-Mu'tasim Abu Ja'far al-Wasik. Kemudian periode kedua Khalifah Al-Mutawakkil terus sampai Al-Mustafi. Pada periode ketiga ada 4 khalifah dan periode keempat ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 khalifah. Periode kelima ada 3 khalifah ya. Kita percepat saja, kalian bisa baca sendiri di bukunya, itu gampang ya. Yang sudah Bapak share di minggu kemarin. Kemudian penyebaran wilayah Islam pada masa Abbasiyah ini sangat luas ya, meliputi sekitar kerajaan Islam yang besar. Di Andalusia Ibn Abdurrahman Rahim menguasai Daulah Umayyah, kemudian bisa dikuasai oleh Daulah Abbasiyah. Kemudian ini sampai pada daerah Baghdad, Isfahan, Tabaristan, Ghazna, Halab, Bukhara dan lainnya.
ya, ekspansi yang sangat luas. Kemudian perkembangan peradaban ini dari keilmuannya faktor politik didukung oleh faktor politik, kemudian faktor sosiografi, kemudian indikator kemajuan Daulah Abbasiyah pertama dari ilmu keagamaan, ya bisa kalian baca ini karya-karya para ulama, kitab-kitab yang karang. Kemudian bidang peradaban dan pengetahuan, bidang sosial ini ya, budayawan yang sangat terkenal pada zaman itu, dan bidang politik dan militer juga sama, bidang ilmu pengetahuan juga sama. Sangat banyak tokoh-tokoh ilmuwan terkenal pada zaman dinasti Abbasiyah ini. Ini terutama ini ada Al-Kindi, Al-Farabi, kemudian Ibnu Sina atau Avicenna, ya, kemudian dan masih banyak yang lainnya. Jadi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi itu sangat berkembang pada zaman dinasti Abbasiyah. Ya, silakan kalian baca sendiri di buku paket digital yang sudah Bapak sering kembali. Sistem pemerintahan, ya. Dan yang terakhir mungkin ada faktor penyebab kemunduran, ya. Ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor dari dalam ini di akhir-akhir kekuasaan keturunan dinasti Abbasiyah ini banyak para pemimpinnya yang gaya hidupnya mewah di kalangan penguasa. Jadi dari mulai khalifah, kemudian para keluarga istananya mewah-mewah, berpoya-poya ya, karena mungkin saking sejahtera dan banyak uangnya. Tapi justru dengan seperti itu, dengan gaya hidup gambar ini malah menurunkan pamor ya. Nah, kalau sekarang kan di pangeran-pangeran Arab saking banyaknya uang dihambur-hamburkan buat apa, buat poya-poya dan sebagainya. Bahkan banyak klub-klub Eropa yang dibeli oleh syekh-syekh dari Arab ya, karena kekayaan yang luar biasa dari minyak. Kemudian ada persaingan antar bangsa. Kemudian ada kemerosotan secara ekonomi, ya. Kemudian konflik keagamaan. Adapun faktor dari luar atau faktor eksternal ada perang salib ya, ini peperangan antara agama Islam dengan non-Muslim dengan Kristen katakan. Ya, kemudian ada serangan tentara Mongol ke wilayah kekuasaan Islam. Gitu. Itulah mungkin kenapa Daulah Abbasiyah ada masa kemudian. Jadi secara prinsip memang Allah berfirman, "Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas." Jadi hari-hari itu akan diperkirakan. Kadang kita ada di atas, kadang ada di bawah. Hari ini kita di bawah, suatu saat kita akan ada. Seperti itu memang pergantian kekuasaan pun demikian. Ketika Umayyah berjaya, kemudian Umayyah jatuh, Abbasiyah berjaya. Ketika Abbasiyah ini jatuh, kemudian nanti ada dinasti berikutnya, ada Daulah Mungo, ada Daulah Safawi dan sebagainya. Itulah mungkin mohon maaf secara singkat dan secara cepat Bapak sampaikan berhubung sekarang pun sudah hampir 30 menit. Nanti mungkin Bapak akan upload dan Bapak akan share linknya ke kalian ya. Mohon maaf karena keterbatasan waktu. Ada satu pembahasan juga ini kisah teladan Imam Syafi'i tidak Bapak sampaikan. Ya, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Yang benar dari Allah, yang salah dari kebodohan sendiri. Wa'afu minkum. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.